Malam Mas Kana, Iya sih. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kau lagi sakit? Enggak. Enggak, kirain lagi bapil. Matanya kayak berlinang. Oke. Udah makan belum, Nak? Sudah, Miss. Udah. Oh iya, Askana udah dapat info belum untuk libur itu? Belum, Miss. Tapi kalau misalnya nih, jamnya itu, kita tuh hari Senin dan Kamis ya? Iya, Miss. Dua-duanya ada di jam buka puasa dan jam terawih. Nah, kiranya nih, kalau misalnya Miss pindah, ke jam siang, Askana bisa. Insya Allah bisa, Miss. Sebelumnya kalau em, bulan Ramadan di sekolah pulangnya jam berapa nih Askana? Enggak puas. Kan enggak ingat, Miss. Oh nggak ingat, oke. Kira-kira jam 2 udah pulang belum ya? Dua. Kayaknya udah deh. Jam 2. Kan kadang kalau puasa cuma ngambil absen doang kali. Ambil absen sama paling ada kegiatan Ramadan aja ya. Biasanya belajarnya Iya, suka dimundurin ya? iya, Miss. Oke, kalau gitu mungkin nanti Miss akan ganti di setelah zuhur mungkin ya. Tapi kalau misalnya nih ya, nanti Askana ada info, Askana itu libur atau misalnya apa ya pulangnya sebelum zuhur itu nanti kita bisa obrolin lagi ya biar kita nanti jadwalnya nggak mepet ke siang atau sore takutnya nanti Askana ngantuk gak fokus. Biasanya kalau bulan Ramadan kan kita puasa lapar tuh haus apalagi kalau kita tambah belajar berpikir nanti Askananya nggak fokus nih. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Iya, Miss. Oke. Hari ini nanti kita akan belajar tentang pengukuran. Mana ya? Izin share screen ya. Udah kelihatan? Sudah, Miss. Kekecilan gak, nak? Enggak, Miss. Nggak. Nah, enggak ya? Man? Oke. Hmm. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Yang Askana tahu sebelum kita mulai, apa sih itu pengukuran panjang? Biasanya bentuk satuannya apa? Sentimeter, Heeh. Ada lagi nggak? meter, Heeh. sama itu aja. Kilometer. Kan Yang itu loh. sentimeter. Yang satuan tangga itu, ingat gak? Kilometer, hektometer, tahu? Coba Tahu. apa aja tuh dari atas sampai bawah? Kilometer, hektometer, deka, dekameter, Hmm? meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, good job. Nah, satuan panjang itu betul yang tadi Askana sebutkan. Nah, apa sih itu panjang? Panjang itu adalah seberapa jauh atau seberapa tinggi. Biasanya, kalau kita belajar satuan panjang, biasanya itu kita mengukur suatu panjang benda atau tinggi benda atau jarak tempuh itu adalah satuan panjang. Kalau jarak tempuh biasanya kilometer. Kalau panjang biasanya sentimeter. Tapi kalau panjangnya itu yang sangat kecil itu biasanya milimeter. Nah, itu beda-beda untuk satuan panjangnya. Nah, biasanya kita itu menghitung jarak dari titik A ke titik B. Nah, jaraknya kayak gini, seperti garis yang lurus. Dari titik A ke titik B. Di sini, karena di sana gambarnya semut, berarti contohnya adalah jarak semut berjalan dari titik A ke titik B. Nah, jalannya itu bisa lurus, bisa belok, itu bergantung apa yang ada pada soal atau apa yang
soal itu inginkan, itu adalah panjang. Oke, mana nih? Nah, panjang itu biasanya kita menghitung bisa menggunakan penggaris, menggunakan meteran. Biasanya meteran itu bisa kita gunakan kalau kita lagi ngukur baju, panjang baju. Misalnya, berapa sih panjang apa namanya tinggi badannya atau berapa sih panjang lingkar dadanya itu kan untuk mengukur baju. Kemudian ada meteran gulung untuk bangunan, biasanya mengukur berapa panjang bangunan itu atau pita ukur. Pita itu biasanya untuk mengukur sesuatu. Kalau di sekolah biasanya kita menggunakan pita. Nah, coba ukur pita, coba ukur pensil menggunakan pita itu kira-kira ada berapa senti. Atau panjang juga, alat ukur juga ada alat ukur yang tidak baku. Bisa menggunakan jengkal. Ada lagi nggak yang Askana tahu? Yang tidak baku. Langkah kaki. Itu merupakan alat ukur juga atau mengukur alat ukur panjang. Itu alat-alat yang bisa kita gunakan. Benda-bendanya itu bisa penggaris, pita ukur, meteran gulung, langkah kaki, jengkal tangan, atau lain sebagainya untuk mengukur sesuatu. Oke. Nah, cara mengukur yang benar itu kita harus mengukurnya harus dari ujung, dari titik nol ke sampai em, ukuran benda tersebut. Kalau kita ukur dari bukan nol, nanti ukurannya itu tidak akurat gitu. Maka kalau kita mengukur itu harus dari titik nol dan kita itu harus tegak lurus apa yang kita ukur. Kalau misalnya miring-miring, nanti ukurannya nggak akurat juga. Misalnya nih, ternyata panjang tali ketika kita ukur secara lurus, dia panjangnya 5 meter, 5 sentimeter. Tetapi ternyata Askana itu mengukurnya itu miring-miring. Ternyata kalau diukur miring, dia panjangnya bukan 5 sentimeter, tapi ternyata 2 sentimeter karena dia menuju ke titik dua dan titik yang lainnya itu tidak bertemu ke panjang aslinya gitu. Jadi ketika kita mengukur, jangan sampai miring-miring. Nanti ukurannya nggak akurat. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, tadi nih, untuk satuan panjang yang Askana sebutkan, itu beda-beda untuk apa ya tujuannya. Misalnya, kalau kilometer itu untuk sesuatu hal yang sangat jauh, atau itu jarak tempuh mobil itu biasanya kilometer, jarak tempuh kita mudik itu kilometer. Kalau meter itu ukurannya sedang. Biasanya apa tuh yang diukur dengan meter? Yang diukur dengan meter Mm-mm, itu kayak meja mm-mm. Meja berapa meter? Terus ukuran luas. tinggi badan. Iya, tinggi badan bisa atau ukuran luas. Berapa ukuran ubinnya kamar Askana? Misalnya berapa meter, setengah meter, atau berapa kita harus beli bahan untuk beli baju. Misalnya 1,5 meter. Nah, itu biasanya kita ukur dengan meter. Kalau sentimeter, biasanya itu benda-benda yang kecil. Menghitung panjang pensil, pita, kemudian sesuatu hal yang kecil yang biasanya kita temui dan panjangnya itu tidak lebih dari berapa tuh biasanya? Biasanya penggaris 30 kan ya? Nah, atau ada penggaris yang sangat besar. Itu untuk ukuran-ukuran atau benda-benda yang kecil untuk sentimeter. Kalau untuk milimeter, itu yang lebih kecil lagi. Contohnya semut tuh, itu kecil. Terus apa ya, debu kita ukur misalnya. Atau apa lagi yang kita ukur dengan milimeter? Tahu gak? Apa ya? Apa ya yang harus kita ukur dengan milimeter? Kan, oh, ya, Sangat kecil. sangat kecil. Mm-mm. Hmm, apa ya?
Tahu? Hmm, serangga. Iya, serangga bisa. Atau pensil yang udah kecil biasanya kalau kita serut sampai kecil. Nah, itu bisa kita ukur berapa milimeter tuh. Biasanya 1 meter, koma bla bla bla. Nah, yang bla bla blanya itu adalah milimeternya yang kecil-kecil gitu. Atau apalagi ya? Baut kayak paku yang kecil-kecil itu bisa milimeter. Atau kancing, kancing baju kan dia kecil tuh. Bisa juga pakai milimeter. Atau apalagi ya? Tahu lagi nggak? Ada lagi nggak yang Askana tahu? Hmm, apa ya? Nggak ada. Anting nih atau cincin tuh yang kecil-kecil. Nah, itu biasanya milimeter kita ukurnya. Kita lanjut nih. Nah, ketika kita membaca ukuran panjang, biasanya kalau misalnya garisnya itu tentang sentimeter nih. Kalau garis panjang berarti angkanya cm. Kalau garis yang pendek itu biasanya milimeter. Nah, ini misalnya nih, di sini itu angka berapa ya? Angka 3. Nah, berarti yang di sini itu adalah 2,9, ini 2,8, 2,7. Yang kecil-kecilnya itu adalah milimeternya gitu. Di penggaris ada ya yang kecil-kecil? Ada. Ada. Yang kecil-kecil itu adalah milimeternya untuk mengukur sesuatu hal yang kecil. Nah, untuk hubungan dari satuan panjang, kan itu ada namanya tangga satuan yang tadi Askana sebut. Itu ketika dia naik atau dia turun, dia ada hubungannya satu sama lain. Contohnya, kalau 1 sentimeter berarti dia 10 milimeter. Karena dia turun 1 tangga. Kalau turun berarti kita hanya tambah 0,1. Kalau 1 tangga kita tambah 0,1. Kalau 2 tangga turunnya, kita Tambahkan nolnya dua. kalau 3 tangga berarti kita tambahkan nolnya 3 gitu ya. Kalau misalnya dibagi, itu berarti ditambah nolnya itu di belakang, tapi pakai koma, gitu. Nah, contohnya begini nih. Nih ada satuan tangga. Kilometer, hektometer, Meter. hektometer, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ketika kita mulai dari kilometer, misalnya berapa? Misalnya 5 kilo, berapa cm? cm Berarti satu. berapa coba? Dia turunnya berapa? Ke C. Jadinya 500.000. Iya, karena dia dikali berapa tuh nolnya? Ada Dikali 5, iya lima. nolnya. Dikali 100.000, begitu. Kalau misalnya dia em, naik, ternyata dia naik. Berarti kita mulai harus dari yang bawah nih. Kita mulai dari ini, misalnya. M ya. Nah, kita mulai dari sini. Kita mau menuju ke ini. Berarti dia harus dibagi Beri 1.000. 1.000. Karena dia naik berapa kali? 1, 2, 3. Jadi nolnya ada 3 gitu. Kalau misalnya 3 dm berarti berapa hm? KDM itu 3 DM. Berarti harus ada 3 angka di belakang koma. Berarti di sini 3. Kasih nol, kasih nol, Oh, kasih nol. tiga Nah, koma begini. 0,3 Nol, 003. 003 gitu. Bisa ya? Tapi kalau misalnya di sininya itu 3.000. 3.000 DM berapa HM? Berarti kita harus coret 3 nolnya gitu. Nah, berarti 3 Gade. HM. Nah, kalau ada nolnya kita coret sesuai
banyaknya nol. Kalau nggak ada, kita kasih nol di belakangnya dan kasih koma. Nah, ini kalau 5 cm, dia 50 mm. Kalau 7,2 cm, berarti itu 72 mm. Gitu. Karena dia turun satu tangga dikali 10. Nah, latihan nih. Kalau M ke cm, itu naik atau turun? M ke cm. Turun. M ke cm turun. Turunnya berapa? 2 ya? 2. 2. Kalau 2 berarti kita hanya perlu menambah 2 nol. Kayak gitu. Gampang? Gampang, Miss. Gampang. Oke. Kita lanjut nih ya sekarang. Nah, ini ketika kita menggunakan satuan panjang, itu kita harus fokus dan jangan sampai terjebak dengan kesalahan-kesalahan umum yang biasa terjadi. Yaitu, biasanya orang-orang, karena angka satu itu adalah angka pertama, jadi orang-orang itu biasanya mengukur dari angka satu. Nah, itu adalah merupakan kesalahan yang umum terjadi di anak-anak tuh. Jadi ketika kita mengukur sesuatu itu harus mulai dari nol, gitu. Lalu ketika kita membaca satuan itu jangan sampai salah, gitu ya. Kalau mm, cm itu beda-beda semua satuannya. Jadi ketika diminta untuk satuan tersebut ke satuan lainnya kita harus tahu aturan naik turunnya berapa. Nah, ini ada tantangan nih. Coba siapin pensil sama bukunya. Oke. Ini udah dijawab. 80 cm itu pasti 0,8 meter. Karena dia naiknya berapa tuh? Bagi 100. Hmm, ke meter. Hmm, Satu, dua, nol. lagi. Dibagi 100 ya. Nolnya dia 80 punya satu. Kita coret satu, di sini juga satu. Berarti sekarang 8/10 begitu. Jadi 0,8. Begitu, gampang? Gampang, Miss. Oke, lanjut nih. Nah, kalau kayak gini, ini gampang ya, bisa nih. Ketika dibagi, itu harus sesuai dengan apa aturan yang ada pada em, satuan panjang. Misalnya, lari sebanyak 2.500 meter. Berarti itu sama dengan 2,5 meter karena itu dibagi 1.000. Di sini nolnya ada 2, kita coret 2, kemudian dia bagi 10. Jadi 2,5 sisanya gitu. Saya, Bisa, Miss. nah, nih untuk logika pengukuran biasanya, meter itu digunakan untuk mengukur pintu, baju, atau lain sebagainya. Kalau milimeter itu biasanya kuman-kuman atau sesuatu yang harus pakai mikroskop tuh, itu yang sangat kecil-kecil. Kalau misalnya jarak tertentu, misalnya jarak Askana ke rumah Miss nih, itu berarti satuannya menggunakan kilometer karena itu berhubungan dengan jarak. Kalau sentimeter itu biasanya mengukur pensil, penggaris, em, krayon, atau lain sebagainya. Nah, sebentar. Udah kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Miss. Oke, kalau gitu kita mulai ke sini, ke soal. Budi menaruh ujung pensil di angka 0 dan ujung lainnya di angka 7, lebih 3 garis. Berapa sentimeter panjang pensil Budi? Kan 0, Hmm, oke, 0, 1, 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4,
5, Hmm? 6, 7. Sentimeternya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,3 sentimeter. 8,3. Yakin? Dari nol loh, Yakin. sekarang. Dari nol. 1, 2, Nol 3, itu ke satu pasti dia satu langkah. Ini nol, ini satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7,3. Oke, 7,3. Nah, puja. Tuh ya, 7,3. Sekarang yang ini, nomor 3. Nomor 3. Hani mengukur penghapus mulai dari angka 2 dan berakhir di angka 5,5 meter. Oke, mulainya dari angka 2, Mm-mm. terus akhirnya 5,5. Berapa panjang sebenarnya? 1, 2, 3, 3,5. 3,5. Oke, good job. Karena cara mudahnya kita kurangi aja 5,5 dengan 2. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 5 nih. 5. Nomor 5. Mm-mm. Nih nomor 5. Oke. Pada penggaris ada 10 ruang kecil di antara angka 0 dan 1. Jika benda menempati 8 ruang kecil, berapa sentimeter panjangnya? 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Dan Nih, jika mendapati 8 ruang kecil yang ada di antara 0 dan 1. Dan ada 10 ruang kecil ternyata. hmm, berarti Berarti kamu 0, iya, karena hanya Eh, dari 0 sampai dengan 1. Bukan dari 0 sampai 10. Gitu. 10 ruang kecil itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 atau 9. Yang selanjutnya berarti dia ke 1 gitu. Berarti 0,8. Bisa? bisa, Miss. Oke. Nah, sekarang nomor 8. 40 mm sama dengan titik-titik sentimeter. 4 cm. Oke, good job. Sekarang nomor 12 dan 13. 12 cm ditambah milimeter sama dengan milimeter. Oke, berarti 120 Hmm, ditambah 5. Berarti 125 milimeter. good job. Sekarang nomor 13-nya. Ke meter. Sentimeter ke meter itu dibagi 100. Hmm, Oke, berarti 2,5. 3 meter. 3 meter. Good job. Sekarang nomor 21. 21. 22 dan 24. Tinggi pintu 2,1 meter. Maka raka tingginya 165 cm. Berapa selisihnya dalam sentimeter? Jadi 2,1 meter itu sama dengan 210. Bentar. Kan 2,1 nih tambah 2, 1. Iya, 210
kurang 106 ini. Hmm, tuh 110 dikurang 45. 45. Betul. Sekarang nomor ini nih. Bis Dua. tadi nomor 24 belum Askana Oh kerjain. iya. Nah ini nih. 24 dan 26. Lari 3 putaran lapangan, 1 putaran sama dengan 400 meter. Berapa kilometer total lari? Berarti Kilometer. 400. Berarti kan Satu putaran. Dia per lari kilometer, putaran. meter, meter. 1, 2, 3. Berarti naiknya 3. Oke. Jadi kali 3 dulu. 1.200. 200 per 1.000. Jadinya 12. Good. 12 kilometer atau 1,2. Oh iya, Nah, sekarang mana baik? belum dibagi ternyata. Oke, betul. Sekarang nomor 26 nih ya, sekarang. Nomor 26, Mm-mm. Iwan mengukur buku. Dia mulai dari angka 1 cm dan berakhir di 20 cm. Dia bilang panjangnya 20 cm. Benar atau salah? Dia dari angka 1 mulainya. Satu ke dua itu udah 1. 19. Salah. Berarti. Hehe, betul. Salah. Karena harusnya kalau misalnya mau 20, kita harus ukur dari angka 0. Tuh ya. Oke, Iya. sekarang nomor 29 dan 30. Budi mengonversi 5 meter menjadi 50 cm. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah Apa? salah mengalihkan angkanya. Salah mengalihkan angkanya. Harusnya berapa? Harusnya dikali 100. Oke, betul. Harusnya kali 100, bukan 10. Sekarang nomor 30. Jika satu langkahmu 40 cm, berapa langkah untuk mencapai 12 meter? 41 ya jadinya. Kali 12. Hmm, 2 kali 4, 8. 18. 48. 48.000 meter. 48.000. Ini jawabannya. Nah, lihat. 30. Jika satu langkahnya 40 cm, satu langkah itu 40. Berapa langkah untuk mencapai 12 meter? Dibalik. Kira dikali. Kalau senti ke meter, naik turun. Naik. Naik, kalau naik dibagi dikali. Dibagi. Iya, berarti harus kita bagi. Gitu. Jadi dibagi 40 dengan 30 langkah. Gitu. Bisa? Bisa, Miss. Kalau gitu Askana boleh ke Algonova dulu. Habis itu ke yang TKA. Miss, ini Ya? tadi
Ada apa informasi buat pendaftaran tadi? Ya, Mbak coba Yani, coba diklik ikut serta dalam aja. Nah, apakah sekarang mau ikutan? lomba ini lomba apa? Yang Miss Oh, kirim ke Bunda yang waktu itu loh. Ada matematika, ada yang lain. Oh, oh iya. gimana contohnya yang buat siang matematikanya dan Mat- jenis Ka- Kalau matematika itu buat video doang, nak. video kayak mana? Sebentar nih. Kayak yang waktu itu sebelumnya Miss pernah share deh kayaknya. Bentar ya, Miss lupa nih. Miss akan buka dulu untuk lombanya. Sekarang itu kebuka nggak WhatsApp-nya? Buka komis. Nah, coba boleh diklik nah di sana. Coba scroll ke atas yang Miss kirim ada nggak? Nah, yang itu. Di bawahnya yang link kompetisi. Coba diklik link kompetisi. Lanjut ke tujuan, di scroll ke bawah. Mm, klik OK. Nah, scroll ke bawah. Mm-mm. Terus, nah tuh, kalau matematika di sana video. Jadi Kan kayaknya kayak waktu itu loh, yang video sekreatif mungkin itu masih inget gak? Oh enggak. Di sini syarat ikut lombanya itu harus eh, hadir 4 kali berturut-turut. Coba di scroll ke bawah tuh Askana. Itu untuk pendaftaran, pengumpulan karya, dan awarding night. Nanti kalau misalnya Askana masih bingung untuk lombanya, nanti Miss akan share ulang ya untuk contoh-contohnya. Askana ikutnya Math aja atau ikut yang lain juga? yang mes aja deh, Miss. Enggak, maksudnya Lanjut. Askana ikut di Algonova, ikut apa aja? Karena ikut visual programming, Hmm? matematik, math master, sama math ini. Math tutoring. Kalau visual Ya, programming masih? udah enggak. Oh, enggak. Oke. Coba di scroll ke bawah, nak. Sampai bawah, banget. Itu buat daftarnya. Tuh kan pasti kayaknya untuk yang matematika itu buat video dan diupload ke Instagram deh kayaknya. Nanti harus apa namanya? Tag Algonova. Instagramnya Algonova ini syarat untuk mengikutinya wajib hadir 4 kali berturut-turut selama bulan Ramadan kalau nggak salah. Nanti di sana ada coba ke atas lagi. Nah, di sana ada kelas bimbingan kalau misalnya mau ikut ini Algonova Coding. Iya. Oke, nanti untuk kalau masih bingung karena Miss juga belum ada nih contohnya, nanti Miss share untuk yang matematika ya. Ya, Miss. Oke, sekarang mau ikut. Kamu tanya itu dulu. Oke, boleh. Oke, kayaknya nggak susah sih kalau buat video doang. Nanti Miss arahkan juga kalau misalnya sekarang mau ikut ya. Sekarang boleh ke kursus dulu. Nah, boleh dikerjakan dulu yang kedua tiga ya. Dua, dua tiga dong. Ketiga. Iya, dua tiga. Soalnya tanggal 29 nih. Nah, udah muncul tuh. Nih, udah banyak ternyata koinnya nih. Oke, Miss mau tambahin dulu koinnya. Habis itu, kalau udah selesai ya, sekarang pindah ke TKA ya. Ya, Miss. Oke.
Miss sudah tambahin koinnya tuh untuk hari ini, jadi bertambah. Berarti sekarang kita ke bangun datar ya? Eh, kemana? Ke-8. Hmm. Oh, ke 8. Datar bukannya udah. Oh iya? Oh iya ya. Oh iya, Miss lupa. Oke. Tutup. Oke. Oke. Oh iya, bangun Sebuah datar yang kubus. kemarin ya? Kenapa, Miss? Yang bangun datar tuh yang kemarin yang tentang banyak sisi ya? Ya, Miss. Oke, boleh dilanjut. Sebuah kubus besar berukuran 3 kali 3 kali 3 dicat seluruh permukaannya, kemudian dipotong menjadi 27 kubus satuan. Manakah pernyataan berikut yang benar? Pilih semua jawaban yang benar. Ada 8 kubus yang memiliki 3 sisi tercat. Mana cara kamu? Kan 3 kali 3 9 kali 3 27. Hmm, 3 8 kali 3 24. Gimana caranya, Miss? Sekarang bingung. Sebuah kubus besar berukuran 3 kali 3 kali 3. Dicat seluruh permukaannya, kemudian dipotong menjadi 27 kubus satuan. Kubusnya gede. Kubusnya gede banget. Dipotong dia jadi 27. Jadi yang kecil-kecil kalau di Mathmaster tuh biasanya yang tumpuk-tumpuk. Ingat gak? Hmm, Nah, kayak gitu. Kira-kira nanti pernyataan yang benarnya yang mana? Kan ukurannya 3 kali 3. Berarti ke pinggirnya nanti ada 3, ke atas 3, sini hmm. 3. Nah, coba. Berarti ke belakang juga tidak dong, Miss. Mm-mm, juga 3. Kan kubus itu semua sisinya sama kan ya? Ya, Miss. Hmm. Permukaannya. Oke. 8 kubus yang memiliki 3 sisi tercat. Mm-mm. Enggak. Kan satuan itu kan di 9 satu datarannya. Berarti kalau sisi-sisinya juga 9. Tadi ada 6 Bayanginnya kubus. ini. Bayanginnya kayak Rubik. Hmm. Iya. Dan yang vertik 3 sisi. Mm-mm. Sekolah masih bingung, Miss. 3 sisi. Bentar nih. 3 sisi. Kalau Rubik gimana coba bentuknya? Sekarang boleh gambarin tuh. Di sini, Miss. Ya, boleh pakai anotit. Mirip ini. Gini. Mm-mm. Berarti kalau ke di sisi permukaan itu di pinggir-pinggirnya permukaan itu. Semuanya ada 3. Ke pinggir 3, ke bawah 3. Coba kayak gimana? Kalau ke pinggir 3, ke bawah 3. Pinggir 3, Mm-mm. 3 ya gini. Mm-mm.
Bawah ini. Ini, Miss. Oke, berarti yang lainnya juga sama tuh. Di sini, di atas, di pinggir yang sana itu juga pasti sama, ya kan? Oke. Sekarang, kemudian itu dipotong jadi 27 kubus satuan. Manakah pernyataan berikut yang benar? Ada 8 kubus yang memiliki 3 sisi tercat. 8 kubus. 8 kubus. Yang satuannya. Tiga sisi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat. Itu dong. Benar apa salah? Ini kan udah tiga. 8 Ya, kubus. sisi. Mm-mm. Hmm. Hmm. Nah, ya. Ya. Benar nggak? Ada 8. Berarti ada satu kubus yang nggak kena. Oke, tapi ada 8 kubus yang memiliki 3 sisi tercat. Berarti setiap sisinya semuanya pasti 3. Benar atau salah? Benar. Benar. Coba diklik benar. Kemudian, ada 12 kubus yang memiliki 2 sisi tercat. 2 sisi. Kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Iya, Betul? Betul? betul. Oke. Kemudian, ada Ada 6 6 kubus. Mm-mm. memiliki satu sisi tercat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu sisinya tercat. Hmm, iya. Tuh. Hmm, mhm. Kebayang nggak gambarnya? Hmm, Nggak. Nih, coba Askana stop share dulu. Miss mau share gambarnya nih. Gak apa-apa deh, gak usah stop share. Miss kirim di chat aja. Bentar. Nah, mana? Nah, nah. Mungkin kemungkinan akan seperti ini nih gambarnya. Di chat Zoom ya, nggak apa-apa. Iya, Miss. Loh, loh, bentar. Hmm, gambar. Mana nih? Bentar. Ada nggak di chat Zoom? Udah Miss kirim. Ini sudah ada, Miss. Nah, kebagian. Sebagian besar mungkin akan seperti itu gambarnya. Mhm. Yang memiliki dua sisi tercat. Yang ini 12 kubus. Berarti ada 8 kubus yang memiliki. Hmm, Gimana ya?
Askana bayangkannya yang pinggirnya aja yang dicat itu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Hmm. Kamu ayo. Satu, dua, tiga. Oh, yang kecat semua. Mm-mm. Berarti yang ini yang ada 6 kubus yang memiliki satu sisi tercat, yang ada satu kubus yang tidak tercat sama sekali. Iya, tapi yang ini. Harusnya Semua betul semua, benar. nah. Ya, semua benar. Coba lihat gambarnya lagi. Lihat gambarnya lagi. Nah, itu ketika ada 12 kubus itu betul tuh. Ada dua sisi yang kecatnya. Dua, dua sisi itu maksudnya kayak gini. Misalnya ini kan kubus nih. Hmm, ya, Dua sisi itu adalah sisi-sisi yang ada di ininya. kayak sisi Misal sisi depan sisi. sama atas, sisi depan sama belakang kayak gitu. Oh iya, Nah, oke, kebayang? bayang. Oke, boleh dilanjut ke nomor selanjutnya. Ini sebentar. Oke. Susah nggak kira-kira? Jadi susah ya Ya, bayanginnya ya. ya, Miss. Perhatikan sifat-sifat tabung berikut. Tentukan setiap pernyataan benar atau salah. Memiliki tiga sisi, bawah, atas, sama selimut. Selimut itu yang itu ya. Memiliki dua rusuk melengkung. Oke. Tidak memiliki oke. Jodohkan bangun ruang berikut dengan jaring-jaringnya yang tepat. Ini. Ayo. 5 segi 4. Baru dulu deh. Oke. Aku adalah bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Sisi alasku berbentuk segi 4, dan sisi tegakku berbentuk segi 3. 5 segi 4. Oke. Oke, ini lagi jodohkan. Balok. Memiliki 6 sisi, 12 rusuk. 15. Balok. Kalau kubus, kalau balok itu kan kayak kubus ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti yang salah. Yang B 5 segi 5. Ini kayak salah. 1, 2, 3, 4, 5. Set, 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 set. Set, 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 set. Kayak gitu. 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Rusuk, 1, 2, 3,
4, 5. Jadi, kalau bola hanya memiliki satu sisi maka tidak punya arus. Oke. Si D, Prisma prisma segitiga itu kayak gimana, Miss? Prisma? Tahu Prisma nggak? Ke Alasnya segitiga. Yang Askana tahu bangun datar apa aja? segitiga, persegi 4, terus persegi panjang, Mm-mm. segi 5, segi 8, sama itu aja deh. Nih, Miss gambarin ya. Ini Prisma nih. Prisma. Hmm. Bentar. Prisma itu kayak gitu, kayak gambar yang kita gambar atap rumah gitu. Iya, tuh. Nah, ini tuh ada ininya, titik-titiknya. Ini ke sini ya. Gak rapi nih kalau gambarnya begini. Nah, ini ke sini. Satu. Salah nih. Hmm, Bentar, Miss ada yang harus dihapus dulu. Salah. kan ini, terus ini. Mm-mm. Nah, begini. Berarti ini nih. Satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rusuk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang C. Nah, berarti ya sekarang sisanya tuh. Ini Oke, keren banget tipsnya. Nah, sekarang nggak tahu ya awalnya tadi. Ini dia kan. sekarang pilih sisanya. Oke. Tentukan apakah bangun ruang berikut termasuk dalam kelompok prisma atau bukan. Prisma ini kan prisma, ini juga prisma. Ini salah. Keren banget nih udah lancar. Untuk membuat sebuah kotak kado berbentuk kubus, kertas yang digunakan untuk melapisi seluruh permukaannya disebut Kertas. Kata kuncinya ada di permukaan. luas permukaan. Luas permukaan. Good. Nah, Dari jaring-jaring berikut, manakah yang membentuk prisma segitiga? yang tadi tuh yang Miss bikin. Hmm, kalau segitiga, harus kan coba gambar. Hmm, Hmm, hmm. bisa nih kayak gini nih. Berarti itu pilihannya lebih dari satu ya. Yang gambarnya kayak gini. Begitu. Kayak gini bisa. Ini jadi kayak apa nih? Gendut-gendut gini gambarnya. Ada Kita nggak yang lihat dulu. gambarnya kayak gini? Atau enggak? Gimana lagi ya? Yang nanti ketika disatuin itu bisa jadi prisma. Bentuknya kayak tadi. Jadi ini tuh kalau ini menutup, ini nanti menutup, ini tutup. Jadi nanti gambarnya kayak yang tadi. Ada. Tar. Yang ini.
Yang pertama ini segitiganya, yang ini balik nanti. Iya ya. Kayaknya nih, Kalau ini tuh nggak bisa deh kayaknya. Hmm, hmm, hmm. Yang ini deh kayaknya. Sama ini juga. hmm, Terus hmm, kalau yang ini enggak. Karena tempat segitiganya sama-sama. Nanti segitiganya yang ada di satu sisi. iya. Kayaknya itu aja deh. Coba dong dicek jawabannya. Nah, berarti hanya Ah, yang mana tuh? Itu dengan yang mana? Atas ya? yang pas. Kayaknya yang atas Iya, ini dianggap betul karena harusnya dia kebalik kayak gini. Ya nggak? Nah, iya. harusnya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Askana udah bisa membayangkan berarti untuk bentuknya. Good. Lanjut ke selanjutnya aja. Manakah di antara bangun berikut yang memiliki sisi lengkung, hmm, bola, kerucut, ada lengkungannya? Ya, ada. Tabung ada, kerucut ada. Good. Oke. Satu lagi. Perhatikan gambar jaring-jaring berikut. Tentukan apakah setiap jaring-jaring dapat membentuk sebuah kubus. Hmm. Kubus, ingat kayak gimana bentuknya? Hmm, 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 hmm. Yang ini benar nih. Iya, itu pasti benar karena itu yang biasanya tuh. Kayaknya ini salah. Terus yang ini tetap. Hmm, Matanya lagi, matanya lagi fokus iya. biar gambarnya Nah, bisa jadi kubus. Oke, tidak apa-apa. Coba hmm, lihat pembahasannya tuh. Jadi itu ketika dilipat, itu nanti akan jadi kubus. hmm, hmm, tunggu. Ini benar berarti nih, yang awal. Oke, good. Keren tidak apa-apa. Dia hanya salah dua ya. Ya, yang tadi Yang cuman, tiga. yang tadi kan harusnya emang sistemnya salah, yang segitiga itu, prisma. Iya. Mm-mm, nggak apa-apa. Good. Dan susah nggak hari ini? Ada yang susah deh nggak? Apa tuh? Banyaknya apa? Susahnya tentang apa? Tentang yang kubus soal nomor satu tadi. Oke, oh. Sebelumnya di sekolah udah belajar belum tentang prisma, kayak gitu-gitu? Udah belum? Baru masuk pelajaran itu, Miss. Oh, baru masuk. Ya udah nggak apa-apa. Berarti Askana baru mengenal bangun datarnya. Nggak apa-apa. Good. Kalau gitu, meskipun Askana baru tuh baru masuk eh, materinya, tapi Askana udah bisa tuh jawab-jawab soal TKA. Jadi kemungkinan besar nanti Askana juga lancar nih TKA-nya. Kalau begitu, kegiatan hari ini kita selesai. Sebelum Miss tutup, Askana boleh dong simpulin kita hari ini tadi belajarnya tentang apa? Nanti kita belajar tentang panjang bangun datar, terus tentang panjang pensil, Hmm, penggal satuan panjang, ada apa aja satuan panjang itu? kilometer, hektometer, dekameter, meter, sentimeter, eh, desimeter, meter, dan milimeter. Oke, kalau naik dikali dibagi. Kalau apa, Miss? Naik, 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 Nah, dikali. naik loh. Oh, dibagi.
Berarti kalau turun dikali, itu ya. Harus ingat ya, jangan lupa. Oke, kalau gitu kita foto dulu. Miss hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Askana. Sampai jumpa kita hari Senin. Bye-bye. Nanti Miss infoin untuk lombanya ya. Ya, Miss. Miss izin tutup. Ya, Miss. Terima kasih.